Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kabarnya luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, masih diberi sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa menduduki tempat kursi di bagian depan supaya masih bisa berjaga jarak. Monggo. Ya. Kita tetap harus prokes ya, pandemi belum berlalu. Kita masih harus tetap menjaga jarak. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dan mengarahkan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah dan datang kepadamu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Engkau melawat kami, Engkau menolong kami, agar kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, dan Engkau memimpin ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kalau kita masih bisa berdiri sampai sekarang, itu semua karena Allah semata, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi kita akan angkat pujian, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama.
nama Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Tiada yang kuingini di bumi selain Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, Tuhan sumber kehidupan kita. Karena apa? Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Mari siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya, agar kita semakin mengenal Dia secara pribadi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku, engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Mari imani pujian ini bahwa kita memiliki Bapa yang mengasihi kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang
Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Serukan Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Bapa yang mengasihi kami, yang menerima kami apa adanya, yang tidak memandang bentuk dan rupa kami, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau senantiasa berada di sisi kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami apa adanya, sehingga Engkau rela mati buat kami. Engkau menebus segala dosa kami. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami buka hati kami untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya.
Selamat pagi. Ada sukacita Bapak Ibu? Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan penuh sukacita, dan kita bersukacita karena kita dipanggil dan dipilih Allah, ya. Puji Tuhan. Jadi ketika kita sudah kadung dipanggil, sudah dipilih, jangan sampai kita kecewa. Loh, kok jebule begini ya ikut Tuhan ya? Kok banyak sekali tantangan, banyak sekali penderitaan dan lain sebagainya ya. Tapi panggilan dan pilihan Allah terhadap saudara dan saya itu akan membuat kita berbahagia ya. Puji nama Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi buat saudara-saudara yang berkenan untuk bisa bersama-sama ibadah dengan kita. Haleluya. Baik, pagi hari ini ketika minggu lalu kita tahu bahwa Tuhan sudah memanggil, memilih kita, memindahkan kita ya dari kegelapan masuk dalam lingkaran Allah menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, sekarang setelah dipindah harus ada apa? Perubahan hidup ya. Puji Tuhan. Kita baca dari Titus pasal 2. Kita baca dari ayat 11 sampai ayat 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 14. Mari kita berdiri. Kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap ya, bergantian. Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Jadi saudaraku, ini perpindahan ya, dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasihnya itu nyata ya. Kalau dulu dalam perjanjian lama itu masih lambang kasih Allah memilih umat Israel, melindungi, menyertai dalam perjalanan, membela, memberi kemenangan, itu masih lambang. Tapi nyata sekarang kasih karunia Allah itu melalui Yesus Kristus terbukti. Loh, terbukti seperti apa? Kasihnya mengasihi saudara dan saya tanpa melihat, oh kamu baik, oh kamu enggak baik, oh kamu cantik, oh kamu enggak. Tapi kasihnya itu nyata ketika Yesus mati, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa orang yang percaya. Jadi Tuhan enggak milih-milih, ya, nyata. Untuk apa? Mendidik, mengajar, ya. Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi ketika sudah diambil, dipilih, di situ dididik oleh Tuhan supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, ya. Itu yang kita tinggalkan. Lah ini yang namanya perubahan hidup. Haleluya. Dan supaya kita hidup apa? Bijaksana, adil, beribadah. Dalam dunia sekarang ini beribadah, ya. Sampai terus selamanya. Kita melatih diri ibadah itu apa? Karena melatih diri kumpul dengan Allah, ya. Kalau menganggap dirinya orang percaya, ya, tapi enggak ada minat untuk ibadah, jangan-jangan nanti masuk surga enggak betah, ya.
Karena di sana kita kumpul dengan Allah, melatih diri dalam beribadah ya, sejak di dunia yang sekarang ini. Dengan apa? Menantikan, mengharapkan kapan Tuhan datang ya. Penyataan kemuliaan Allah itu akan dinyatakan. Dia akan menyatakan, ini loh aku yang sudah memanggil kamu, yang kamu sudah menanti-nantikan aku ya. Dan itu ada saat kita bisa ketemu dengan Dia. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika Tuhan memanggil saudara, memanggil saya, memindahkan dari gelap, dari dunia yang penuh dosa ini pindah, itu bukan kekuatan saudara. Coba ditampilin gambarnya Mbak Anggi. Ya, seperti minggu lalu kita melihat bahwa kita ini ada dalam dunia yang kotor, yang penuh dengan kejahatan, ya, penuh dengan dosa, dan memang sejak lahir kita terjual dalam dosa. Ya. Nah, sekarang Tuhan ambil, Tuhan pindahkan kita, ya, pindahkan kita dalam lingkarannya Allah. Nah, ini untuk berpindah dari dunia, dari dosa, dari kejahatan, pindah ke sini, saudara melompat nggak bakalan bisa. Karena kita masih belepotan, ya. Belepotan dosa, pikiran penuh dendam, jahat, sombong, iri dan lain sebagainya. Itu kita. Ya, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Itu kita. Dan ketika kita punya angan ingin berbuat baik, tidak akan mampu. Ingin masuk dalam linknya Allah, gak akan mampu. Ini perlu karya Tuhan yang memindahkan saudara dan saya dari lingkaran ini ke sini. Itu Tuhan, bukan pekerjaan saudara. Sebab itu saudara, ketika orang hanya ingin pikiran aku tak mencari Allah dengan kekuatan sendiri, tanpa mau terima pengorbanan Tuhan, tanpa percaya Tuhan, saudara hanya berangan-angan. Sampai berdarah-darah kita tidak akan pernah mampu pindah ke sini. Nah, ini pekerjaan Allah. Allah yang mengerjakan, kasih-Nya sudah nyata melalui Kristus. Dan bagaimana Kristus memindahkan kita ke sini? Bukan dengan cara yang mudah. Kristus memindahkan saudara dari dunia gelap pindah ke dalam dunia lingkaran Allah. Minggu lalu kita membaca bahwa saudara dipanggil untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi Allah dipanggil, Allah memanggil saudara dan saya untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Nah, kita pindah dalam lingkaran ini ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, Kristus yang memindahkan kita. Lah kalau kita sudah di sini, nah ini yang harus membuat kita berbeda ya. Kita tidak ada di dalam lingkaran gelap lagi. Saudara dan saya harus tampil beda karena yang memindahkan ke sini ini Kristus. Haleluya. Saudara tidak berbuat apa-apa. Apa yang harus kita berbuat? Percaya. Terima Tuhan dalam hatimu. Bukan cukup percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat, aku percaya. Tapi izinkan Dia masuk. Bagaimana caranya? Saudaraku, jadikan Dia rajamu, jadikan Dia pemimpinmu, jadikan Dia yang berkuasa atasmu. Ya, jangan percaya Tuhan aku selamat, tapi melakukan segala sesuatu menurut alam pikirannya sendiri. Kristus disuruh duduk di bawah, yang duduk di takhta hati kita diri sendiri. Ini bukan orang percaya. Ini hanya mengambil Kristus sebagai penolong, bukan Tuhan dan Raja di dalam hidupnya. Nah, kalau kita sudah pindah ke sini, saudaraku, tentu akan terjadi perubahan hidup ya.
Di ayat yang ke-14 Titus pasal 2 mengatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya. Jadi Allah punya tujuan memanggil saudara dan saya masuk dalam lingkaran Allah, saudaraku, satu tujuan, supaya kita menjadi umat kepunyaan Allah yang rajin berbuat baik. Jadi ketika kita sudah di sini, ya, bukan dosa lagi yang menguasai kita. Walaupun mungkin masih bisa keplejuk, salah-salah ngomong, akhirnya menyakiti orang, bisa di sini. Ya. Tapi kita sudah tidak dikuasai dosa, dan ketika kita salah, membuat orang sakit hati, keliru saudaraku, salah bertindak, salah berpikir, tiap hari kita perlu firman untuk menyadarkan kita dan kita minta ampun. Ada pengudusan di sini yang akhirnya kita terus-menerus dibimbing, bertumbuh dan hidup berubah. Haleluya, puji Tuhan. Yang akan kita periksa pagi hari ini, saudaraku, dengan cara bagaimana Tuhan memindahkan kita. Ya, untuk berpindah, kekuatan manusia nggak bakal mungkin. Ada orang yang berpuasa, ada orang yang berbuat baik, nggak berani membunuh, sampai membunuh semut pun nggak mau, karena itu ada nyawanya, ciptaan Tuhan. Dia selalu berbuat baik karena apa? Dia ingin mencari, membangun atau membuat sebuah tangga untuk atau jembatan untuk bisa sampai kepada Allah, itu pun tidak akan mampu. Haleluya. Berbuat sebaik apapun masih tetap dosa, dan dosa harus dibayar. Haleluya. Jadi hal ini harus kita ada dalam benak kita. Andaikan Tuhan tidak mati untuk saya, nasib saudara, nasib saya pasti akan menjadi penghuni neraka. Jadi jangan sampai saudara berpikir Allah itu penuh kasih, tidak mungkin menciptakan neraka buat kita. Neraka tidak diciptakan untuk saudara, tapi neraka diciptakan untuk malaikat-malaikat yang tidak taat. Ya, masuk di sana. Nah, anehnya sekarang kenapa manusia bisa masuk neraka? Karena tergoda dengan setan. Awal kejatuhan Adam tergoda oleh setan, diseret. Ayo bantu saya, temani saya di neraka. Jadi saudaraku, Allah ingin mengembalikan posisi saudara, berpindah, ya. Nah, dengan jalan apa? Yang pertama kita melihat Titus 2 ayat 14 tadi kita sudah baca. Dengan jalan apa? Menyerahkan dirinya. Ini yang Tuhan kerjakan. Yesus menyerahkan dirinya, disiksa, bahkan sampai mati, ya. Cara ini loh untuk memindahkan saudara dan saya. Haleluya. Sehingga kita masuk dalam lingkungannya Allah, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Saya dulu punya rumah, enggak punya rumah, saya dengan keluarga bapak saya, saudara-saudara saya tinggal di rumah kontrakan. Kami berharap punya rumah sendiri. Kami berdoa, ya, dengan cara waktu itu, ya. Tiap malam berdoa minta tolong, ternyata Tuhan juga jawab, ya. Akhirnya punya rumah sendiri. Bukan dengan kekuatan kita. Ketika saya kecil punya rumah kontrakan kecil, pengap, ya. Saya rindu pindah ke tempat rumah yang lebih lega. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa, enggak ada kemampuan. Haleluya. Dan ketika Allah buka jalan, Tuhan pindahkan kita. Haleluya. Seperti saudara saat ini, kita sudah dipindah. Dan dengan cara apa Allah memindahkan? Dengan kematiannya, menyerahkan dirinya. Untuk apa? Membebaskan kita dari kejahatan. Karena kita enggak akan pernah bisa bebas dari jahat. Sebaik-baiknya orang di luar Tuhan,
ada selembar benang keangkuhan, kesombongan, kebanggaan bagi diri sendiri. Tapi orang yang diubahkan, dipulihkan pasti beda. Dengan cara menyerahkan diri, Allah memindahkan saudara. Dengan cara apa lagi? Supaya kita bisa masuk dalam linknya Allah, ya. Ibrani 9 ayat 14, silakan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu dengan cara apa? Haleluya. Saudaraku, dia mencurahkan darahnya, betapa lebih berharganya darah Kristus, menyucikan hati nurani, ya. Orang kalau enggak punya hati nurani itu waduh, garang, saudara, ya. Dan hati nurani perlu disucikan, dan ini disucikan oleh darah domba Allah. Kalau zaman dulu baru bayangan darah domba disembelih untuk menyucikan dosa mereka, dosa umat Israel. Tapi hati nuraninya belum. Haleluya. Dan ketika Kristus datang, darahnya menyucikan. Yang pertama ketika dia mati, dia memindahkan. Bukan hanya memindahkan, dia menyucikan hati nurani. Makanya ada ayat mengatakan, biarlah pikiran Kristus ada dalam pikiran kita. Ya. Hati Kristus ada di dalam hati kita. Sehingga kalau pikiran Kristus dan hati kita penuh dengan Kristus, yang kita lakukan akan sama apa yang dilakukan oleh Kristus. Hatinya penuh belas kasihan, perjuangannya tanpa mengenal lelah untuk diri sendiri, tanpa memperhitungkan untuk diri sendiri, ya. Sudah capek-capek seperti apapun, orang ngejar-ngejar pingin ketemu dia, Tuhan tetap penuh belas kasihan dan ingin memberkati orang-orang yang mencari dia. Pertanyaan buat saudara, adakah kita juga rindu mencari Tuhan dengan segala jerih lelah kita? Rindu mencari Tuhan, beribadah kepadanya, supaya kita bisa beribadah kepadanya. Nah, kalau orang bilang sudah kenal Tuhan tapi enggak punya niat, enggak punya minat untuk ibadah, tanda tanya besar, ya. Jadi saudaraku, barang siapa percaya akan beroleh hidup yang kekal. Percaya ini jangan dipikir hanya percaya asal-asalan, tapi percaya dan melakukan sampai pikiran Kristus ada dalam pikiran kita. Haleluya. Dan darah Yesus itu yang membuat saudara dan saya punya hati nurani yang murni. Jadi kalau saudara berdosa, tidak merasa berdosa, duduk di bawah kaki Tuhan, berikan aku hati nurani yang murni. Daud berkata apa? Selidik aku Tuhan. Jadi kalau orang percaya Tuhan tapi gak pernah duduk diam, minta diselidik oleh Allah, jangan-jangan dia sudah penuh dengan dosa tapi gak sadar. Jadi pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan, minta, bukan kita minta Tuhan tolong saya, itu boleh, itu harus karena kita gak bisa. Tapi satu hal, ketika kita duduk diam, Tuhan koreksi hidupku. Koreksi hidupku, ya. Jadi kalau tiap hari kita tidak pernah duduk diam dengan Tuhan, kita sudah kasar, kita sudah menyimpang, kita nggak sadar, ya. Jadi ini loh saudaraku, yang saya rindukan semua pribadi orang percaya menjadi orang-orang yang punya pikiran Kristus, hati nurani yang murni, dan saudara dan saya akan bisa berubah, masuk dalam linknya Allah, melakukan semua perintah Allah. Karena apa? Dilengkapi dengan firman, ya,
dilengkapi dengan Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 1, enggak usah dibaca. Ayat 11 ya, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji Tuhan itu apa? Ini loh firman. Supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jadi ketika kita dalam hati kita menyimpan ya, saya usahakan ketik supaya saudara bisa baca lagi di rumah. Saudara jangan hanya baca ketikan, nyanding dengan Alkitab ya. Baca, renungkan, karena firman itu akan menyucikan saudara dan saya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Tapi kalau anak Tuhan bilang orang percaya tapi firman Tuhan gak pernah dibaca, gak pernah direnungkan, bahkan puas, aku sudah ke gereja, lega, aku sudah melakukan kewajibanku. Tapi inti ibadah itu di mana? Perubahan hidup. Haleluya. Bukan hanya dilengkapi oleh firman, tapi dia juga melengkapi penolong. Coba ini dibaca. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Jadi dia menyediakan Roh kebenaran untuk menolong saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Bukan cuma kebaikan loh ya, tapi kebenaran. Banyak orang melakukan hal yang baik tapi motivasinya enggak benar. Banyak orang melakukan hal yang baik tapi dalam hatinya pingin dipuji, ya, ini enggak benar. Tapi lakukan yang benar, dan tentu itu yang baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, untuk kita bisa berbuat baik, sudah dilengkapi, sudah dimulai oleh Allah sendiri, oleh Kristus sendiri, memindahkan. Jangan campur dengan dosa, ya. Ketika anak saudara bermain dengan got, ya, selokan yang kotor, saudara diam? Enggak. Kotor ya. Kemarin saya diceritai seorang hamba Tuhan, anaknya yang kecil main di got, minum air got sampai masuk rumah sakit. Anak kecil enggak ngerti. Dan orang tua yang paham, keluarkan. Jangan di situ. Dan ini Allah kita. Dikeluarkan, haleluya, dan kemudian dilengkapi, dimandikan, ya kan, dibersihkan oleh firman. Bukan cuma firman, kadang-kadang kita cuma ngerti firman, tapi nggak bisa melakukan. Allah melengkapi Roh kebenaran yang memimpin kita untuk masuk dalam kebenaran. Dia menuntun kita, mengajar kita hal-hal yang benar. Nah, ini yang sering kali dikesampingkan sehingga orang cuma ngerti kebenaran tapi bagaikan dari leher sampai kaki ini diikat sama tali. Ngerti kebenaran, telinganya dengar, matanya melihat hal yang benar tapi gak mampu melakukan. Diikat. Pernah ini beberapa tahun yang lalu saya sampaikan kepada saudara, orang yang terikat cuma ketap-ketip, ngerti, ya baik ya, melakukan firman Tuhan baik ya, tapi enggak ada kemampuan. Ada Roh penolong yang disediakan Allah. Pakai saudara, pakai. Caranya pakai gimana? Konfirmasikan. Segala sesuatu yang belum kita lakukan, belum kita pikirkan atau muncul dalam pikiran kita. Tuhan, benarkah pikiranku ini? Hatiku ini loh, benar apa enggak? Itu caranya.
Roh Kudus akan membimbing saudara, sehingga kita mampu melakukan hal yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, ketika Allah mati, Kristus mati untuk memindahkan kita, menyucikan hati nurani kita, sehingga kita layak, dilayakkan, ya, dilayakkan untuk masuk dalam linknya Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara, untuk masuk itu perlu darah Yesus yang membuat saudara layak. Ketika kita layak masuk dalam lingkarannya Allah, saudara, disitulah Allah melengkapi. Wes kowe saiki pindah nang kene ya, kamu harus berbuat baik, didusi, dimandikan, diberi firman, dididik, dibimbing, diberi penolong, roh kebenaran diberikan. Nah, dari situ harus ada perubahan hidup. Haleluya. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, percaya Tuhan sudah berapa puluh tahun, tapi enggak ada perubahan hidup, masih suka benci, masih enggak bisa mengampuni, masih mencatat kesalahan orang, atau keinginan daging begitu kuat, ini perlu pertobatan tiap hari, ya, perlu disiram oleh firman. Nah, sekarang ketika kita sudah pindah dalam lingkarannya Allah, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, jangan saudara cuma senang dipindah tapi tidak berbuat sesuatu. Ya, ayo kita bertindak, melakukan sesuatu. Ya, bagaimana supaya kita membawa diri masuk dalam lingkarannya Allah itu pantas, layak gitu loh ya, layak. Saudara sudah punya tiket untuk masuk surga. Sekarang yang harus saudara dan saya pikirkan, aku cocok enggak ya jadi penghuni surga? Pantas enggak ya saya jadi penghuni surga? Ya, tiket sudah kita pegang, ya. Tapi kalau kita enggak cocok untuk menjadi warga surga, ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan, dan itu pasti bisa, ya. Jangan bilang aku nggak bisa, ya, puji Tuhan, tapi bisa. Haleluya. Karena hati nurani kita sudah disucikan, kita dilengkapi dengan firman, dilengkapi dengan Roh Kudus, dan itu yang akan memampukan saudara dan saya. Puji Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita masuk dalam lingkaran Allah, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri? Yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Itu hendaklah, sebuah kata-kata himbauan, bahkan perintah. Hendaklah kamu kudus, ya. Jangan sampai ini kita sangkal, kita tepis dengan hati yang penuh pemberontakan, walaupun mungkin halus. Kita kan manusia, nggak mungkin kita kudus. Kalau hati kita menyangkal seperti itu, selamanya kita tidak akan pernah mencoba atau belajar melangkah dalam hidup kekudusan, ya. Tapi ini firman memerintahkan saudara dan saya, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapa. Hendaklah kamu sempurna, malah firman Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Allah tidak mau saudara melakukan baik hanya 50%. Wah, sudah bangga kan? Berbuat baik 50%. Tambah lagi 80%. Wah, ini nilai kebaikannya sudah meningkat. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau sempurna.
Jangan bilang enggak bisa, karena Allah melengkapi. Walaupun tertatih-tatih, haleluya, tertatih-tatih, tapi bisa, haleluya. Nurut sama pimpinan Roh Kudus ya, nurut. Jangan keluar, aduh gak enak, aduh angel, kesel, aduh mau. Itu jeritan saya waktu pertama kali saya menghadapi pelayanan, momong anak ditinggal suami. Tuhan, gak keliru apa? Gak keliru apa? Tapi Roh Kudus berbicara, Tuhan gak pernah keliru, dan saya akan berkata, nggih Gusti, aku nurut. Apapun pekerjaan yang ada di depan saya, walaupun saya kepingin leyeh-leyeh, kepingin istirahat, tapi saya bilang kalau ini yang harus aku lakukan, saya mau kerjakan dengan sekuat tenaga. Nurut, saudaraku. Dan dia akan memampukan saudara dan saya. Kalau saya berdiri sampai hari ini bukan kekuatan saya, tapi kayak cuma nurut, dipimpin, dibimbing, ditunjukkan, tangan ini digandeng sama Tuhan, ayo menggok sini, nggih Gusti, ayo di sini, nggih Gusti. Haleluya. Kalau nurut pikiran saya pingin keluar, pulang, abot. Tapi saudaraku, saya belajar nurut. Dan saya rindu saudara bukan hanya melihat kiprah saya, teladani ya, ikutlah berjuang ya. Haleluya. Saya berusaha untuk bisa menghandle segalanya. Tapi saya juga mohon kepedulian Bapak Ibu, apa sih yang bisa aku lakukan? Ya. Apa sih yang bisa aku kerjakan? Puji Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindu saudara dan saya, hidup dalam kekudusan. Caranya nurut, taat, kemanapun Tuhan mau untuk kita mau melakukan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam lingkarannya Allah? 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Iya, ini teguran Samuel ya kepada Raja Saul. Firman Tuhan katakan basmi, apapun dari Agag, Raja Agag, bunuh. Tapi Saul tidak membunuh, menyimpan domba-domba yang gemuk, sapi-sapi yang gemuk, eman kalau dibasmi, kalau disembelih, dimusnahkan, eman ya. Dan kemudian ketika ditegur oleh Samuel, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu tidak nurut? Oh, ini nanti buat persembahan. Pak Samuel, sayang kan kalau dibuang begitu saja, sayang kan kalau dibunuh begitu saja. Kita ambil lemaknya gemuk-gemuk, kita ambil untuk dibakar untuk korban. Apa teguran Samuel? Bukankah mendengar itu jauh lebih baik dari korban persembahan ya? Mendengar itu lebih baik dan memperhatikan itu lebih baik. Jadi kalau saudara enggan untuk mendengar firman Allah, enggan untuk memperhatikan firman Allah, seberapapun besar pengorbanan saudara, saudaraku, Tuhan lebih melihat orang-orang yang mendengar dan mentaati firman. Jangan puas cukup datang mendengar, memperhatikan dan mencoba melakukan. Haleluya. Saul ditegur Tuhan. Mari Bapak Ibu, seringkali kita enggak enak untuk dengar firman Tuhan, apalagi kalau firman itu negor, ya. Kalau firman Tuhan itu menunjukkan, ya. Kalau di umum firman Tuhan di mimbar mungkin masih bersifat umum. Kalau dipanggil sendiri, diberitahu, waduh sakit. Ya. Mungkin di WA
Ditegur secara pribadi, aduh, ya, nggak enak saudara, nggak enak. Tapi ketika kita belajar dengar, belajar memperhatikan, benar enggak ya firman yang kita dengar, nasihat yang kita dengar, dan itu jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Bukankah Allah berkenan? Orang yang lebih berkenan orang yang mendengar dan memperhatikan daripada korban. Apalagi wis gak tahu korban, gak pernah dengar, wah lebih parah lagi ya. Jadi saudaraku, mari kita belajar. Orang yang memperhatikan dan mendengar pasti melakukan apa yang didengarnya. Petunjuk-petunjuk apa yang diterimanya dia pasti lakukan ya. Puji nama Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan. Hidup berusaha dalam kekudusan karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Mendengar, usahakan saudara bisa mendengar dan memperhatikan, bahkan berlanjut untuk melatih diri dalam melakukan. Ulangan 7 ayat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yo, haleluya. Apa yang dikatakan janji Tuhan yang sudah diikrarkan loh, Tuhan loh yang mengikrarkan kepada nenek moyangmu Abraham. Janji berkat. Bapak Ibu baca selanjutnya, ayat selanjutnya itu berkat. Tapi kuncinya apa? Akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan ya, serta melakukannya dengan setia, maka saudaraku, terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang janjinya. Janji berkat itu loh enggak akan lewat ya, enggak usah kita minta. Enggak lewat, Tuhan itu enggak lupa, enggak lalai. Asal apa? Pegang peraturan ini loh, peraturannya Tuhan ya. Jangan sampai peraturan-peraturan kampung ya kita tekuni, kita taati, dan itu harus ya, itu kan peraturan demi kebaikan. Di desa, di kampung harus bayar iuran sampah, harus bayar iuran, harus ikut arisan, iuran apapun, Agustusan, kita taati. Bagaimana dengan peraturan-peraturan Tuhan? Haleluya. Jadi saudaraku, mendengar, melakukan, kemudian janji Tuhan itu loh ya, janji Tuhan itu akan tergenapkan. Bapak Ibu bisa baca apa janji Tuhan, berkat ya di bawah itu. Aku akan memberkati lembu sapimu, saya bacakan ayat 13. Iya, Tuhan akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu. Wow, ini tidak usah diminta, Dia akan memberkati. Saudara berusaha sekuat tenaga, kalau Tuhan tidak memberkati, nol, kosong. Mungkin ada hasil yang kita terima, tapi seperti Tuhan katakan, bocor, pundi-pundi yang bocor. Karena kamu memperhatikan hanya pribadimu, kata Tuhan. Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Bukankah kami masih perlu membangun rumah kami? Rumah kami masih terbuat dari papan-papan, kami berusaha untuk bait Allah itu nanti. Dan Tuhan menegur. Kamu punya prinsip seperti itu, tidak mau peduli dengan bait Allah, kamu bisa mendapat hasil yang besar. Tapi seperti pundi-pundi yang bocor. Kamu pakai baju double, tapi kamu masih kedinginan. Kamu bisa makan kenyang, tapi masih terus merasa lapar. Loh saudaraku, tapi janji berkat ini disediakan
bagi orang yang mendengar, memperhatikan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tuhan apa enggak bisa bangun baitnya sendiri? Sangat bisa. Tapi Allah mau melibatkan saudara, melibatkan saya untuk andil dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi misi dan visi Allah. Haleluya. Dan ketika kita mau, Allah akan memberkati. Puji Tuhan. Memberkati hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Banyak orang mengejar ini, tapi peraturannya diabaikan. Mari saudaraku, kita bangun, kita hidup berubah ya. Ada perubahan hidup. Allah memberkati saudara. Dan ketika ini disediakan untuk saudara dan saya yang dikasihi oleh Allah, Dia mengajar, mendidik saudara dan saya untuk kita masuk dalam linknya Allah. Dan kita layak menerima berkatnya Allah. Kita baca Ulangan 12 ayat yang ke-28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Amin. Ini janji Tuhan ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik supaya baik keadaanmu. Itu loh saudaraku. Banyak orang ingin keadaannya baik, terberkati, sehat, kuat, tapi gak mau dengar nasihat Tuhan. Aduh, kasihan, eman, sayang, berkat yang sudah diberikan kepada kita akan menjadi sia-sia. Ya, banyak orang ingin diberkati sehat, kuat, bahkan berkat melimpah. Sopo sih gak suka, saudara. Tapi sebelum itu ada yang Tuhan mau supaya kita taat. Haleluya. Dia Bapa yang baik. Kalau kita masuk dalam linknya Allah, kita tunduk, taat, merendahkan diri. Kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dia tidak akan pernah lepas pandangannya terhadap kita. Bahkan Tuhan membuat saudara dan saya menjadi biji matanya, dilindungi, dijagai. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini luar biasa, saudara ya. Ketika Tuhan sudah pindahkan kita dan kita berusaha untuk taat, melakukan peraturan, mentaati perintah Tuhan, saudara dan saya menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dia memberi perlindungan. Karena apa? Kita menjadi umat kepunyaan Allah itu kita rajin berbuat baik, itu identitas. Itu tanda yang bisa dilihat semua orang. Rajin berbuat baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bukan rajin berbuat baik kepada orang-orang luar supaya kita dipuji. No, enggak. Tapi rajin berbuat baik. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin berbuat baik kepada sesama, tetangga, famili, orang di luar sana. Tapi lebih-lebih berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan bekerja sama dengan Tuhan. Haleluya. Bekerja bersama-sama dengan Allah. Melakukan pekerjaan baik. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudaraku,
Allah memberi perlindungan seperti Yesaya 43. Di sini tiap tahun ada program berbagi sembako supaya nama Tuhan dipermuliakan. Adakah kita terbersit, aku mau terlibat, aku mau bersama-sama dengan Allah? Atau kita berpikir lain, wah wong aku gak punya apa-apa, biar yang lain saja lah, nanti terakhiran. Saya mau kasih apa yang saya bisa, kalau ada lebih baru saya berikan. Itu bukan korban kalau saudara lebih, ya. Tapi korban itu mengiris, menyembelih, keluar darah, ya. Itu korban. Jadi kalau saudara mau terlibat dengan pekerjaan Allah, rajin berbuat baik, Tuhan tidak meninggalkan. Bahkan Tuhan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ada banjir di Sintang, ada banjir di Batu beberapa hari yang lalu, saudaraku. Batu itu posisinya tinggi tapi bisa banjir. Bagaimana dengan kita? Kemarin saya juga dapat berita kalau ada ingin terlibat dalam pengorbanan pertolongan bagi orang-orang Sintang, masukkan dalam rekening. Korban itu korban, ya, rela terpotong. Bukan nunggu kalau saya punya uang lebih. Ya, adakah di antara saudara ikut terlibat? Apa yang menjadi programnya gereja untuk kemuliaan nama Tuhan? Haleluya. Mari kita bersama-sama. Jangan sampai orang luar peduli dengan kita, kita sendiri duduk manis, ya. Nanti kan Tuhan cukupkan, pasti Tuhan cukupkan. Tapi apakah kita terlibat? Ikut andil di dalamnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Tuhan yang melindungi kita di tengah-tengah banjir, ya. Tuhan melindungi, aku menyertai engkau. Bahkan melalui sungai-sungai engkau tidak hanyut. Wah, dahsyat ya saudaraku, perlindungan Allah, penyertaan Allah, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan. Kita tadi nyanyi, kau Bapa yang baik, engkau yang mengajariku, engkau yang memilih aku, tidak melihat bentuk dan rupaku. Haleluya. Dan Dia tidak membiarkan saudara sendirian. Kalau kita ada dalam lingkaran Allah, kita tinggal di dalam pelukan Allah, dalam kasih Allah. Apapun yang jadi bebanmu, persoalanmu, masalahmu, jangan bilang Tuhan gak bisa, aku harus bekerja sendiri. Enggak, saudaraku, Allah mengasihimu. Sampai hari ini Allah mengasihimu. Haleluya. Apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Aku mau tunduk dan taat, aku mau rajin berbuat baik, aku mau melakukan perintah peraturanmu. Buka mataku untuk melihat. Berikan aku pikiranmu supaya saya bisa melakukan apa yang engkau mau. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian yang tadi. Kau Bapa yang baik, haleluya, yang mengasihiku. Haleluya. Dia ada di depanmu masing-masing. Dia ingin memelukmu. Dia mengasihimu. Dia ingin membebaskanmu dari segala dosa dan kejahatan. Dia ingin mengajakmu berjalan, bekerja bersama-sama dengan Dia. Dia tidak akan pernah membuat saudara dan saya miskin. Dia yang pelihara, melindungi saudara. Haleluya. Berkatalah, nyanyikan pujian ini dengan hati saudara. Engkau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan.
Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku, Ajar kami Tuhan melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Yes, amin. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Katakan sekali lagi, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupa. Ini kami Tuhan. Engkau Engkau mengasihiku mengasihiku. dengan sepenuh hati. Kami mau juga mengasihimu Tak pernah dengan sama sepenuh hati. seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Pegang tangan kami Tuhan. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang Kau baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang Rasakan kebaikan Tuhan. mengerti Terima kasih Tuhan. bahasa Dia mengerti bahasa tetesan air Tak matamu. kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Hadapkan dirimu kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, penuh dengan segala kelelahan, penuh dengan segala beban. Mungkin saudara tidak bisa berucap dengan kata-kata, tapi Tuhan mengerti bahasa air matamu. Dia Allah yang mengasihimu. Dia Allah yang selalu ada saat kita membutuhkan. Dia juga tahu kegagalanmu. Dia tahu kelemahanmu. Dan berkatalah di hadapan Tuhan, aku mau berubah. Aku mau hidup dalam lingkaran-Mu. Aku mau hidup seturut peraturan-Mu. Aku mau melakukan pekerjaan bersama dengan Engkau. Haleluya.
Berbicaralah kepada Tuhan secara pribadi. Saya tidak tahu permasalahan saudara. Rindukan satu hal, aku mau hidup berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Aku mau menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Aku mau rajin berbuat baik. Aku mau bekerja bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang Engkau Bapa yang baik. Makasih. Engkau Bapa yang Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Saudaraku, jangan mencoba untuk berjalan sendiri. Jangan pernah berkata, aku rugi ikut Tuhan. Aku rugi kalau mentaati peraturan Tuhan. Lakukan. Janji berkat itu akan menjadi bagianmu. Lakukan. Dia akan menuntunmu, melindungimu, menjagaimu. Haleluya. Dan satu saat ketika Tuhan datang akan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Engkau Bapa yang baik yang tidak membiarkan kami dalam segala ketidakberdayaan. Kami mau melakukan Tuhan. Sekalipun tertatih-tatih kami mau melakukan. Dan Kau yang akan memampukan kami umat-Mu. Tuhan berikan perubahan hidup. Sehingga kami boleh menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Yang rajin berbuat baik. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan terus bekerja berbicara dengan keras dalam setiap pribadi. Tuntun, pimpin, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang semakin berubah dan semakin menjadi sempurna, sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ini doa kami, permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau sudah menambahi umur, baik untuk Bernike Lintang Raharjo, untuk Bapak Rustino, untuk Tuhan Esther. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang Tuhan sudah memberkati dengan waktu dan pemeliharaan-Mu, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan
yang kelak boleh menjadi umat kepunyaan Allah sendiri dan boleh menunjukkan kasih-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Berkati usaha pekerjaannya, berkati kuliahnya, berkati pendidikannya. Tuhan mencukupkan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kau akan memberkati kami. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dan setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Tuhan melawat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa.